bersama dengan teman-teman dari satu gereja yang menyanyikan lagu Ada Pertemuan di Udara, dan kalau bunyi sangkakala berbunyi Aku Ada. Mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu, dan nanti boleh saya minta kesediaan dari Pak Tejo untuk buka dalam doa pembukaan. Boleh ya Pak Tejo? Terima kasih. Selama kita ada di dunia ini, kita tidak meletakkan pikiran kita kepada yang sementara, tetapi kita meletakkan pikiran dan pandangan kita kepada sesuatu yang kekal, yaitu juru selamat kita yang sepakat. Lambaikan kedua tanganmu, sorak-sorai lebih meriah bagi Tuhan kita. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar, oh adalah kegirangan dan anak kala yang bimbing kita. Hei, pertemuan di udara, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Siapa yang rindu angkat tanganmu? Yesus akan segera datang yang kedua kalinya. Mari terus sambut dia. Lambaikan tanganmu bersama-samaku. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya bertemu di sana, jauh di udara. Dan dia yang terdengar belum pernah didengar, oh adalah kegirangan dan anak kala yang pimpin kita. Pertemuan di udara, dan anak kala yang pimpin kita. Pertemuan di udara, pertemuan di udara. Hey, tepuk tangan semua di atas kepala kita tinggi. Waktu sangkakala berbunyi, biar nama saudara dan saya kita dipanggil, amin. Hey, semua tepuk tangan tinggi. Kalau setia padamu Tuhan selamanya. Nyanyi bersama. Oh kalabu di sangkakala, kalabu di sangkakala, kalau bunyi sangkakala, bunyi sangkakala, oh kalabu di sangkakala semua. Oh kalabu di sangkakala, oh kalabu di sangkakala, hey kalabu di sangkakala, oh kalabu di sangkakala Tuhan. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, oh kalau sangkakala terdengar. Berapa banyak ini menjadi kerinduanmu? Angkat tanganmu. Kalau namaku, semua lambaikan bersama. Kalabu di sangkakala, kalabu di sangkakala, kalabu di sangkakala, kalabu di sangkakala, semua. Kalabu di sangkakala, oh kalabu di sangkakala, kalabu di sangkakala, oh kalabu di sangkakala. Semua katakan kalabu di sangkakala, oh kalabu di sangkakala, oh kalabu di sangkakala Tuhan. Hey, hey. Siapa percaya kita akan menerima hidup yang kekal? Lambaikan tanganmu. Tos kiri kanan buka belakang. Kita menerima hidup yang kekal.
terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Hey, hey. Berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak Bapak Ibu sendiri nyanyi. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Limpah sukacita. Sukacita di hatiku. Sejak ku terima lambaikan lagu lagi Bapak Ibu. Sejak ku terima Yesus. Iya, iya, iya. Sejak ku terima Yesus. Berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus. Hey. Sekarang hidupku penuh kepastian. Sejak apa? Sejak ku Kita terima Yesus dalam hidup kita, amin. akhirnya tersedia Hidup yang kekal. sejak ku Semuanya terima bilang, Yesus. Sejak ku terima Yesus. oh iya, iya. Sejak ku terima Yesus. Ku terima Yesus. Malah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Aku Yesus. tahu Tuhan. Aku tahu kan masuk kota. Sejak kami terima Engkau dalam hidup kami. Oh iya. Sukacita hidupku ini Tuhanku. Oh, sejak terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. iya, iya, iya. Sejak ku terima Yesus. Berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus. Sejak Yesus ada dalam hidupku, hidupku tidak sama lagi. Hidup kita berubah dan kita akan menerima hidup yang kekal. Yes, sampai dua mati. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus. Berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus. Berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus. Baik, puji Tuhan. Nanti kalau ada waktu kita balik nyanyikan lagi ya, TDM Yusak. Nanti kalau ada waktu, tunggu teman-teman datang semua ini. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang belum kita sapa, kita sudah mulai terlebih dahulu. Kita sapa, ada Saudara Erik, Shalom. ada Shalom, Shalom. Aduh, senang sekali ini. Shalom. Aduh, selamat malam Pak Erik. Malam. Senang sekali. Aduh, jumpa dengan Anda ini. Tuhan berkati Pak Erik. Terima kasih. Welcome, welcome. Ada yang kan pakai tanda Love Jesus, nggak bisa keluar. Selamat malam. Juga dengan Pak Tanoto, teman dari Pak Sayuti yang baru gabung pada malam hari ini. Diucapkan selamat bergabung. Senang bisa bersama-sama dengan Pak Tanoto. Juga ada Ibu Rosa dari Malang, selamat bergabung, Tuhan berkati. Juga ada Ibu Mincie Koislulat dari STT Zoe, juga dengan Bu Yanti Panap, selamat malam, selamat bergabung, Yesus memberkati. Nah, kalian, puji Tuhan. Pak Tejo sudah ada di posisi kah? Sudah, Boksu, sudah. Kalau sudah ada, boleh saya minta dengan hormat Anda yang pimpin doa pembukaan. Oke. Ya. Oke. Nanti doa penutupnya boleh saya minta Ibu Belmincie Koislulat, doa penutup. Dan doa berkat akan dilakukan oleh Pendeta Yusak. Dipersilakan, Pak Tejo. Ya. Mari sahabat-sahabat Tuhan, kita berdoa untuk memulai pertemuan malam hari ini.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk keseluruhan keberadaan kami pada hari ini, sehingga kami juga mengakui tidak ada yang kebetulan, kami boleh berada di dalam Zoom ini Tuhan yang akan di-sharingkan firman Tuhan dan kebenaran firman-Mu oleh Su Samuel, Gamaliel. Kami percaya Tuhan, keberadaan kami di tempat ini tentunya ada rencana-Mu yang indah untuk kami semua satu persatu secara khusus. Perlengkapi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, untuk kami dengar-dengaran, juga untuk pembicara, Susam, boleh menyuarakan Roh-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh menangkap kebenaran secara hakikat, apa yang message yang akan Kau sampaikan kepada kami secara khusus dan secara mendalam. Terima kasih ya Bapak, kami mau serahkan seluruh acara pada malam hari ini, baik setiap personal dari kami, maupun segala perlengkapan yang boleh kami, sarana-prasarana kami pakai. Kiranya Tuhan berikan kelancaran, berikan kejelasan, sehingga firman-Mu boleh sempurna adanya untuk kepada setiap dari diri kami. Pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan memulai setiap pembicaraan pada malam hari ini. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Tejo. Juga selamat malam kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Sigit Purbandoro. Betul? Apa Pak Yeremia Sigit ini adalah Pak Pendeta Sigit Purbandoro? Belum ada jawaban. Semoga Pak Yeremia Sigit ini adalah Pak Pendeta Sigit Purbandoro. Puji Tuhan telah bergabung dengan kita. Juga ada tua-tua dari Sulawesi Tengah, namanya Desa Liang, Bapak Wempi Mangande, guru panutan di sana. Selamat malam Pak Wempi, selamat bergabung. Puji Tuhan, kita sangat merindukan Anda. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, boleh saya kembali bertanya ini. Apakah betul peserta dengan nama Yeremia Sigit adalah Bapak Pendeta Sigit Purbandoro? Ya, betul. Betul? Ya, betul. Betul, puji Tuhan. Waduh, puji Tuhan. Ini Pak Pendeta Sigit Purbandoro ini orangnya sangat rendah hati, padahal beliau ini adalah pendeta, penginjil yang sangat handal Bapak Ibu sekalian, dan namanya sangat-sangat harum di daerah, terutama di Jawa Timur, khususnya kota Surabaya. Selamat malam Pak Pendeta, selamat bergabung. Kita sangat bersukacita ada Anda di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Jikalau Pak Pendeta tidak berkeberatan, nanti boleh kita minta untuk Pak Pendeta di akhir acara untuk sedikit memberikan sharing, tanggapan, respons, sekaligus doa berkat. Terbalik, tadi doa berkatnya saya sudah minta kepada Pak Pendeta Yusak. Pak Pendeta Yusak, saya minta Anda sekarang yang mendoakan saya, yang akan mulai membawakan firman, doa firman. Tolong Anda yang lakukan, dan nanti doa berkat akan dilakukan oleh Pendeta Sigit Purbandoro. Boleh begitu ya Bapak Ibu? Dipersilakan Pak Pendeta Yusak, doa untuk firman, supaya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita semua pada malam hari ini dan menjadi berkat. Dipersilakan. Baik, mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh berkesempatan kembali untuk bergabung bersama-sama, untuk bersekutu bersama-sama, memuji, meninggikan nama Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Gamaliel Tuhan. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini dalam tangan-Mu Tuhan, supaya setiap apa yang disampaikan, setiap apa yang diberitakan itu adalah berasal dari Tuhan sendiri. Sehingga benih-benih firman Tuhan itu boleh masuk dalam hati kami dan boleh tumbuh dan boleh berbuah Tuhan. Sehingga hidup kami pun memancarkan Kristus Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Samuel Gamaliel, memberikan hikmat dari surga Tuhan, Tuhan sendiri yang berbicara. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Yusak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, renungan kita pada malam hari ini tetap sama dengan tema Aku pasti diberkati Tuhan di tahun 2024 ini. Di pertengahan tahun, sekarang tanggal 24 bulan Juli. Sudah bulan ke-7 Bapak Ibu. Tapi bagi saya masih tahunnya itu baru. Belum lama kita ini merayakan tahun baru bulan Januari. Tahu-tahu nanti kita sudah ada di penghujung tahun saat kita merayakan Natal. Puji Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, walaupun di pertengahan tahun, Anda sudah diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang kurang bersemangat, Tuhan beri semangat yang baru. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, subtema adalah rapture, seri ketiga. Seri pertama dan seri kedua sudah saya berikan gambaran bagaimana dan apa, seperti apa rapture itu yang berkaitan erat dengan kerajaan 1000 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ulangi kembali bahwa apa yang ditulis oleh para nabi yang ada di dalam kitab Wahyu 20 ayat 6 ditulis oleh Rasul Yohanes. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia, yaitu Yesus Kristus yang adalah raja di atas segala raja untuk 1000 tahun lamanya. Bapak Ibu, ayat ini ditulis, mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Enggak cuma imam-imamnya Allah, tapi juga imam-imamnya Kristus. Dan bukan cuma imam-imamnya Tuhan Yesus Kristus, tapi juga imam-imamnya Allah. Berarti ada Allah dan ada Tuhan Yesus Kristus. Yang adalah Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus yang adalah anak tunggal Bapa. Haleluya. Dua oknum berbeda, tapi satu. Yang satu namanya Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Allah Israel yang disebut dengan nama Yahweh, Elohim. Allah Israel pencipta langit dan bumi serba sekalian alam, dan Tuhan Yesus Kristus yang diutus untuk menjadi manusia, inkarnasi Allah menjadi manusia, supaya manusia yang percaya dan mau menerima Dia sebagai juru selamat hidupnya akan beroleh keselamatan yang kekal. Dan ini
adalah janji Tuhan. Barang siapa bersama dengan aku, percaya kepadaku, dia percaya kepada Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain dari ayat ini, juga dikutip dari beberapa ayat yang lalu, saya akan ulangi oleh Nabi Zakaria. Zakaria 14 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Tuhan siapa? Tuhan TUHAN, yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang adalah raja di atas segala raja. Memerintah di mana? Di awan-awan? Bukan. Saat rapture? Bukan. Di bumi. Dia akan turun ke bumi. Di mana? Di Palestina. Di Israel. Tanah perjanjian. Dan di Yerusalem. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya. Dan namanya satu-satunya. Itu namanya. Akulah aku. Haleluya. Dan ternyata masih ada nabi yang lain yang juga menulis tentang kerajaan 1000 tahun dan kerajaan damai yang Tuhan Yesus Kristus adalah rajanya. Siapa nabi itu? Nabi itu adalah Nabi Daniel. Aneh Bapak Ibu. Tentang kerajaan 1000 tahun, akhir zaman, dan nanti bahwa Tuhan Yesus akan menjadi raja di bumi setelah rapture terjadi. Dia akan memerintah 3,5 tahun lamanya, 1000 tahun. Mari kita baca sebentar Daniel 2. Daniel 2 ayat yang ke-31. Daniel 2 ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Raja Tuanku, kata Daniel, berkata kepada Raja Nebukadnezar, di mana saat itu bangsa Israel yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia akan menjadi tawanan, benar terjadi. Dan mereka menjadi budak sekian tahun. Nanti kita akan tahu, hampir 100 tahun orang Israel menjadi budak, ditawan, dibawa ke Babilonia, Mesopotamia, Irak, zaman sekarang. Ini kata Nabi Daniel kepada Raja Nebukadnezar yang mimpi, dan mimpinya tidak bisa diartikan oleh para ahli nujum, para ahli dukun-dukun, peramal, manapun juga dari kerajaan Babilonia. Nggak ada yang bisa. Akhirnya dia panggil yang namanya Daniel, yang disebut Belsasar. Dan menjawablah, berkatalah Nabi Daniel di ayat yang ke-31 Daniel 2. Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung itu tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku, dan tampak
mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Ayat 34. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Jadi batu ini dijelaskan oleh Daniel, batu yang terungkit dan bukan buatan manusia. Berarti ilahi. Lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang terbuat dari besi dan tanah liat. Jadi perut dan pinggang dari tembaga, kaki termasuk jari-jari kaki 10 biji itu dari besi dan tanah liat. Karena kalau kaki tanpa jari-jari kaki nggak bisa berdiri, Bapak Ibu. Betul ya? Jadi termasuk kaki dari paha sampai telapak kaki, sampai ujung kaki, sampai jari-jari 10 buah itu dari besi dan dari tanah liat. Sehingga remuk ditimpa oleh batu yang terungkit dan bukan buatan manusia. Batu apakah gerangan? Akan saya jelaskan sehabis ayat ini selesai dibacakan. Maka dengan sekaligus ayat 35, tembaganya dan emas itu dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu, saya ulangi, tetapi batu ilahi yang bukan buatan manusia yang menimpa, menerjang, menghantam patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Wow. Ternyata Bapak Ibu, batu yang terungkit yang bukan buatan manusia itu adalah kerajaan Tuhan Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Daniel dan merupakan kerajaan kelima dan yang terakhir. Kalau ada kerajaan yang kelima dan yang terakhir, kerajaan yang kekal, kerajaan Yesus Kristus yang adalah raja di atas segala raja, kerajaan yang kelima. Lah, kerajaan yang pertama yang mana? Kerajaan yang pertama yang adalah yang dari kepala patung yang gambarnya bisa kira-kira dilihat seperti ini, Bapak Ibu. Bisa dilihat di YouTube, Bapak Ibu. Kepalanya dari emas tua. Apa itu kepala emas tua? Ternyata bangsa Israel dijajah, ditawan oleh Nebukadnezar yang adalah raja Babel. Dan dialah yang kepala
emas tua itu, si kerajaan Nebukadnezar, kerajaan Babel, yang rajanya adalah si Nebukadnezar. Itu ditulis di dalam sejarah maupun Alkitab, ada di tahun before Christ, sebelum Masehi, 605 sampai 539. Berarti orang-orang Israel ditawan bukan kurang dari 100 tahun, tetapi 144 tahun, Bapak Ibu. 605 mundur ke 539. Jadi, minta maaf. Jadi 39 ditambah 61 itu 600. Berarti 61 ditambah 5 tahun. 66 tahun lamanya. Minta maaf. Bukan 100 lebih, tapi betul. 66 tahun lamanya orang-orang Israel jadi budak di tanah Babel. Nah, setelah itu siapa lagi yang menjajah bangsa Israel? Ternyata setelah Babel, mereka kembali ke Israel dengan ibu kotanya Yerusalem. Mereka dijajah oleh kerajaan kedua, yaitu kerajaan yang disebutkan di sini dengan dada dan lengannya dari perak. Itu kerajaan Persia. Sekarang kalau Persia itu adalah Iran, Bapak Ibu. Iran berdekatan dengan Irak, yaitu Mesopotamia, dan juga ke bawah lagi Israel ada di situ. Nah, tahun berapa Persia itu menjajah? Berapa lama? Dicatat di dalam sejarah, yaitu BC before Christ 539 sampai 331. Berarti lebih lama dari jajahan Babel, Bapak Ibu. 31 sampai 400 itu 69 tahun. Jadi ditambah lagi 139. 139 ditambah 69. Berarti 178 tahun bangsa Israel dijajah oleh Persia, yang digambarkan adalah dada dan lengan dari perak. Impian Nebukadnezar tentang raja yang tinggi besar tadi. Lalu impian yang selanjutnya, siapa? Apa yang dilambangkan dengan perak, perut, dan pinggangnya dari tembaga? Siapa ya? Apa itu ya? Oh, ternyata Bapak Ibu, yang digambarkan sebagai perak, yaitu, perut dan pinggangnya dari tembaga. Kalau perak itu tadi adalah Persia, tapi ini tembaga, perut dan pinggang. Ternyata itu adalah kerajaan Greek, Yunani.
bangsa Yunani menjajah Israel di tahun before Christ 331 sampai 165. Berarti selama 100. Jadi kalau ditambah 35, 200, tambah 100 lagi, 135, 166 tahun dijajah oleh bangsa Yunani. Baru keempat yang terdiri dilihat sebagai paha dari patung yang tinggi besar dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan dari tanah liat. Itu adalah kerajaan Roma yang memerintah, menguasai Israel di tahun 165 sampai 638 Anno Domini atau tahun Masehi. Berarti 700-an tahun, Bapak Ibu, bangsa Roma Italia itu menjajah Israel, termasuk di zamannya Tuhan Yesus. Nah, kita masih ingat yang dinamakan kerajaan Roma Bizantium, di mana jenderalnya Pompei, rajanya yang kemudian diangkat Herodes Agung. Itu yang memerintah, yang namanya Israel. Lalu setelah tahun Masehi 638, kerajaan siapa? Kerajaannya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kaki dan jari-jari kaki yang terdiri dari yang namanya tanah liat dan besi, itu nggak bisa kompak, Bapak Ibu. Betul, Bapak Ibu? Mana bisa besi dicampur dengan tanah liat? Nggak bisa menyatu mereka. Dan itu adalah gambaran dari sekarang 10 jari-jari itu ditafsirkan oleh banyak para hamba Tuhan sebagai negara-negara Eropa, Uni Eropa. Dan mereka tidak bisa bersatu. Itu bisa terlihat dari mata uangnya. Ada yang masih memakai mata uang Uni Eropa, tapi ada yang masih mempertahankan uangnya. Tidak mau gabung. Ini adalah salah satu tanda bahwa tanah liat dan besi tidak bisa satu, Bapak Ibu. Nah, kerajaan Tuhan Yesus adalah kerajaan sejak 638 tahun Masehi sampai hari ini dan sampai yang akan datang. Kita menantikan rapture. Untuk apa? Untuk kerajaan 1000 tahun. Karena Wahyu 2 tadi disebutkan itu dengan jelas ditulis Wahyu 20. Nah, kita baca sebentar Wahyu 22, yaitu ayat yang ke-6. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar.
Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi apa yang tertulis harus dan bisa terjadi, Bapak Ibu. Ini ayat yang ke-6. Dan tadi kitab Zakaria sudah menyebutkan bahwa kerajaan itu kerajaannya Tuhan, yang adalah Tuhan sendiri rajanya. Ini dijelaskan lebih jauh di ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera, kata Tuhan Yesus. Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berarti kekal, Bapak Ibu. Ayat yang ke-14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, tentang bintang timur yang gilang gemilang. 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mau mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ini adalah gambaran tentang apa? Roh dan pengantin perempuan. Ternyata Bapak Ibu, sebelum kedatangan Tuhan Yesus ini terjadi, Tuhan Yesus itu pada waktu kumpul dan bicara dengan murid-muridnya, dia sudah menyinggung masalah yang namanya roh dan pengantin perempuan itu. Kenapa? Karena Anda dan saya adalah pengantin-pengantin perempuan yang menantikan mempelai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Betul Bapak Ibu? Dan itu Tuhan Yesus ajarkan. Sebelum dia datang, dia itu sudah cerita. Di mana dia cerita? Dia cerita setelah dia memberitahukan di Matius 24 bahwa bait Allah itu akan diruntuhkan dalam 3 hari. Kapan? Saat dia disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Tapi pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati. Paskah terjadi, maut dikalahkan. Nah, disitulah tirai bait Allah terbelah. Dan bait suci dihancurkan dalam kematiannya 3 hari. Apa artinya? Maut dikalahkan.
Haleluya. Karena Tuhan Yesus adalah bait suci itu sendiri. Kalau Tuhan Yesus adalah bait suci, Anda dan saya pun harus menjadi bait sucinya Tuhan. Itu sebabnya Roma 1 ayat 2, Roma 12 ayat 1 dan 2. Anda dan saya harus bisa menjadi baitnya Allah. Hidup dengan suci. Karena itulah ibadah yang benar, kata Tuhan Yesus. Lalu tentang mempelai, dia kasih tahu. Setelah Matius 24, runut Bapak Ibu, hebat Tuhan Yesus. Dia ngomong tentang apa? Tentang nasihat supaya manusia itu berjaga-jaga. Itu ada di kitab Matius 24 ayat yang ke-37. Dia sudah memperingatkan kita. Seperti ini firman-Nya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, Matius 24 ayat 37, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia saat rapture. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, satu pun sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ketika rapture Tuhan Yesus datang kembali, pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang seorang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Yang dibawa itu yang siap, yang hidup dalam pertobatan yang sungguh, hidup yang kudus karena Kristus kudus. Sama seperti baitnya, tubuhnya kudus. Perempuan ini tubuhnya, jiwanya, rohnya kudus karena hidup di dalam pertobatan yang sungguh. Ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar pencuri. Ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu, Anda dan saya juga siap sedia. Karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kata Rasul Petrus, bagai pencuri. Nah, setelah itu dia memberikan, dan Yesus mengajar, menyinggung masalah pengantin perempuan, itu dengan perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Setelah itu, dengan gamblang, Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan. Setelah, jadi perumpamaan belum diceritakan oleh Tuhan Yesus, sebelum dia menyinggung tentang perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Maksudnya, Tuhan Yesus mau, bila dia akan datang untuk menjemput mempelai wanitanya, perempuannya, dia menghendaki agar Anda dan saya, hamba-hamba Tuhan, dalam keadaan setia, baik, dan bukan yang jahat. Lalu Tuhan Yesus luar biasa. Dia mengajarkan tentang perumpamaan lagi. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Supaya apa? Anda dan saya itu bukan
dan tidak lagi menjadi hamba kejahatan, tapi menjadi hamba kebenaran. Yang adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Puji Tuhan. Nah, di Mazmur 25, dia memberikan perumpamaan tentang 10 gadis yang bijaksana dan yang bodoh. Jadi 5 bijaksana, ternyata yang 5 bodoh. Yang bijaksana itu seperti ini, Bapak Ibu. Ini menarik. Ayat yang pertama, Matius 25. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang membawa pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, bawa pelita loh Bapak Ibu, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Berarti yang bijaksana ini bukan cuma bawa, sembarang bawa, tapi ada perhatian, ada persiapan, ada apa? Ada yang namanya betul-betul tidak asal bawa pelita. No, dicek. Sudah minyaknya apa enggak? Nah, supaya minyaknya cukup, sudah ada. Tapi kalau nggak cukup, mereka mengisi dengan buli-buli. Nah, ada botol minyak. Persiapan dahsyat disebut bijaksana. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu. Itu sebab pelita kami hampir padam. Nyala, tapi hampir padam, Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Dia jelaskan supaya Anda dan saya jangan sampai mengalami bawa buli-buli, tapi lampunya sudah hampir padam karena kurang minyak. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli minyak, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, yang bodoh berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, Bapak Ibu, jelas kan? Anda dan saya harus menjadi mempelai wanitanya Kristus, bukan cuma bawa pelita, tapi harus siapkan minyak yang cukup. Dan minyak itu di Alkitab diartikan sebagai apa? Sebagai iman, sebagai kedekatan dengan Tuhan, urapan yang sangat-sangat dibutuhkan, dan lambang daripada Roh Kudus. Hanya orang-orang yang penuh dengan Roh Kuduslah yang akan senantiasa siap sedia, berjaga-jaga dan waspada, rindu untuk menyanyikan
Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Aku rindu menuju ke sana, jauh di udara. Nanti kita akan nyanyikan lagi. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kegirangan. Haleluya. Oh, lagu ini adalah lagu kesukaan saya sejak kecil. Padahal saya adalah putra kedua dari seorang pendeta hamba Tuhan pendiri gereja Protestan yang dikenal kolot, yang dikenal sangat-sangat strict. Tapi saya bisa menyanyikan lagu ini sejak saya dari kecil. Dan merupakan salah satu lagu favorit saya. Kalau saya sedang merindukan, kapan kau Tuhan, ya datang ya Tuhan. Apalagi saat saya sakit 14 tahun lamanya. Saya terus menyanyikan lagu ini. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saudara, bukan untuk percuma Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini tentang 5 darah mempelai wanita yang adalah Anda dan saya. Supaya apa? Supaya kita jangan melakukan hal yang bodoh, yang sama yang dilakukan oleh 5 darah yang katakan oleh Tuhan BODO, bodoh Bapak Ibu. Tapi Anda dan saya harus penuh dengan Roh-Nya yang kudus supaya ada hikmat, marifat, roh bijaksana. Untuk apa? Bisa hidup di sisa waktu yang lagi kita jalani di zaman yang makin hari makin jahat dan tidak menentu ini. Agar Anda dan saya menyiapkan buli-buli penuh dengan minyak. Sehingga pelita hati Anda dan hati saya tidak akan padam. Tapi selalu ada roh yang menyala-nyala. Ada lampunya Tuhan, ada sinar terang kemuliaan Tuhan menyinari hati kehidupan Anda. Dan bisa dilihat oleh teman-teman, oleh tetangga, oleh orang-orang yang menjumpai kita. Selanjutnya, yang menarik, Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan yang ketiga, yaitu perumpamaan tentang talenta. Berarti kalau tentang talenta itu, Anda dan saya itu harus kerja, Bapak Ibu. Dan yang menarik, bagi yang 5 talenta, maupun yang diberi 2 talenta, sama-sama dipuji oleh Tuhan. Seperti ini pujiannya. Maka kata Tuhannya itu, Matius 5 ayat 23, kepadanya, yaitu yang menerima 5 talenta, karena ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Hamba yang baik dan setia. Passwordnya hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Kemudian masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan padaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Sama dengan yang 5 talenta.
Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ternyata Tuhan tidak memperhitungkan besar volume, jumlah talenta 5 atau 2. Sama-sama. Baik yang 5 maupun yang 2. Tuhan bilang, engkau adalah hamba yang baik dan setia. Anda dan saya, baik yang sebagai hamba Tuhan full-timer, pendeta, pengkhotbah, penginjil, yang selalu membawa firman Tuhan kemana-mana memberitakan Injil, maupun Anda dan banyak orang yang tidak tampil di layar TV, tidak tampil di panggung dan di mimbar Tuhan, tapi menjadi pendoa-pendoa syafaat, bekerja secara diam-diam sebagai guru sekolah minggu, sebagai aktivis, pendoa, berpuasa, menopang para hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan. Upahnya sama. Anda pun akan dipanggil dan disebut hamba yang baik dan setia. Haleluya. Sebaliknya, yang diberi 1 talenta seperti ini. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungkut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ini berkata kepada saya, Bapak Ibu, supaya Samuel Gamaliel tidak jahat dan tidak malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyainya kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai niat untuk kerja, malas, maksudnya begitu. Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Waduh, Tuhan Yesus sangat jelas memberikan ilustrasi ini. Bedanya 2 hamba dengan 2 talenta dan 5 talenta bekerja dengan baik dan setia. Yang satu ini malas dan ugal-ugalan, Bapak. Masa bodoh. Tuhan tidak senang. Dan yang terakhir, itu ada perumpamaan tentang apa? Perumpamaan tentang kambing dan domba. Nah, Bapak Ibu, karena waktu saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Tapi sifat kambing itu suka berkelahi. Nggak pernah mau mengalah, mau menangnya sendiri. Egois.
Tapi kalau domba, sama-sama punya tanduk. Tapi tanduknya kalau kambing itu runcing, kalau domba itu mengkelung, berputar ke dalam. Dia nggak bisa berkelahi, Bapak Ibu, karena apa? Tanduknya itu melungker ke dalam. Dan kalau diserang sama kambing, dia minggir, minggir dia, mengalah, Bapak Ibu. Sifatnya mengalah. Nah, itu kita bisa lihat di gereja, di tempat kita melayani, kita bisa melihat mana yang suka mau menangnya sendiri, mau sok benar sendiri, dan yang rendah hati ngalah, padahal berbobot. Dari perumpamaan ini semua, Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu hendak melakukan satu hal. Saya baru tahu setelah saya mempelajari hal ini tahun bertahun. Kenapa diberikan satu urutan seperti itu? Supaya murid-muridnya, Anda dan saya kan murid Kristus. 12 murid sudah tidak ada, Matias murid ke-13 juga sudah tidak ada, meninggal. Nah, Anda dan saya lah murid-murid zaman sekarang ini yang harus memberitakan Injil. Yang namanya bekerja untuk Tuhan. Nah, di sini para pekerja, oh ya kerja. Melayani Tuhan, melayani. Tapi seperti apa? Kambing atau seperti domba? Itu penting, Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus itu tidak bicara yang menyinggung perasaan. Tapi dia ngomongnya itu halus. Saya akan bicara dengan diri saya sendiri. Hai Samuel, engkau hamba Tuhan. Kamu itu punya sifat domba atau kambing. Kalau kambing, beling, Bapak Ibu. Tapi kalau domba, dia itu rendah hati, taat, setia. Saya sangat berharap kalau nanti sangkakala berbunyi, Anda dan saya masih hidup. Anda dan saya yang hidup tidak akan sama dengan orang tua saya yang sudah meninggal. Pada waktu rapture, pada waktu bunyi sangkakala dibunyikan, maka orang-orang yang sudah meninggal dan saudara dan saya masih hidup, ada dua hal yang terjadi. Yang sudah meninggal di dalam Tuhan dan yang hidup dalam pertobatan yang sungguh, langsung diubahkan oleh Tuhan dan akan mengalami telinga yang peka, bisa mendengar suara bunyi sangkakala yang adalah suara yang bisa didengar oleh mereka yang sudah meninggal dan mempunyai telinga rohani yang peka, yaitu telinga ilahi. Yang sudah mati, hidupnya kudus, bangkit, langsung memakai tubuh kemuliaan. Anda dan saya yang masih hidup ini, yang memiliki telinga ilahi, hidup secara ilahi, seperti Maliah 3:15, yang kukendaki adalah keturunan ilahi. Anda dan saya sebagai orang tua ilahi yang melahirkan anak-anak ilahi yang akan mendengar bunyi sangkakala ketika ditiup oleh para malaikat. Haleluya. Dan Anda dan saya tidak akan mengalami kematian yang kedua, tapi langsung Anda dan saya itu naik ke surga. Tidak akan mengalami kematian yang kedua. Orang-orang yang sudah meninggal, yang hidupnya kudus,
Mereka akan langsung memakai jubah putih, tubuh kemuliaan, naik ke surga. Kita menyusul. Lalu menyanyi, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu berada di sana, jauh di udara. Haleluya. Itu yang dijelaskan oleh Alkitab. Dan di seri yang kedua, sudah saya kutip ayat-ayatnya. Nah, Bapak Ibu, saya berharap yang ikut Zoom pada malam hari ini, saudara-saudaraku yang kasih, ada para hamba Tuhan yang sangat saya hormati, marilah kita menjaga, hidup berjaga-jaga, waspada, dan memiliki hikmat marifat roh bijaksana, supaya kita membuka hati kita, membawa pelita, dan cukup dengan minyak-minyak dalam buli-buli persediaan. Amin. Dan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rindu untuk sekali lagi kita memuji Tuhan. Boleh tolong Pastor Yusak, kita memuji Tuhan kembali lagu yang tadi kita pujikan. Lalu saya akan minta Pendeta Sigit Purbandoro untuk memberikan sharing, respon, saran tentang apa yang sudah dilakukan di dalam acara ini. Dipersilakan, Pastor Yusak. Kita memuji Tuhan. Mari. Selama kita ada di dunia ini, kita tidak meletakkan pikiran kita kepada yang sementara, tetapi kita meletakkan pikiran dan pandangan kita kepada sesuatu yang kekal, yaitu Juru Selamat kita. Yang sepakat, lambaikan kedua tanganmu. Sorak-sorai lebih meriah bagi Tuhan kita. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar, oh adalah kegirangan dan anak-anak yang pimpin kita. Hei, pertemuan di udara, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Siapa yang rindu angkat tanganmu? Semua, kala bunyi sangkakala.
zaman kini lalu pada hari kiamat. Oh kalau sangkakala berapa banyak ini menjadi kerinduanmu. Angkat tanganmu kalau namaku semua lambaikan bersama. Kalaumu disangkakala, kalaumu disangkakala, kalaumu disangkakala, kalaumu disangkakala lagi semua. Kalaumu disangkakala, oh kalaumu disangkakala, kalaumu disangkakala, oh kalaumu disangkakala, semua katakan kalaumu disangkakala, oh kalaumu disangkakala, oh kalaumu disangkakala ku ada. Hey, hey. Siapa percaya kita akan menerima hidup yang kekal? Lambaikan tanganmu. Tos kiri kanan buka belakang. Kita menerima hidup yang kekal. Terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Hey, hey. Berlimpahlah sukacita di hatiku sejak Bapak Ibu sendiri nyanyi. Sejak ku terima Yesus. sejak ku terima Yesus, Sejak ku terima Yesus. sejak ku terima Yesus. Limpah sukacita. Sukacita di hatiku Sejak ku terima lambaikan Yesus, tanganmu lagi Bapak Ibu. sejak ku terima Yesus, Iya, iya, iya. sejak ku terima Yesus. Berlimpahlah sukacita di hatiku sejak ku terima Yesus. Hey. Sekarang hidupku penuh kepastian. Sejak apa? Sejak ku Kita terima Yesus dalam hidup kita, amin. akhirnya tersedia Hidup yang kekal. sejak ku Semuanya terima bilang, Yesus. Sejak ku terima Yesus. oh iya, iya. Sejak ku terima Yesus. Ku terima Yesus. Malah sukacita di hatiku sejak ku terima Aku tahu Yesus. Tuhan. Aku tahu kan masuk kota Sejak kami terima Engkau dalam hidup kami. Oh iya. sukacita hidupku ini Tuhanku. Oh, Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Iya, iya, iya. Sejak ku terima Yesus. Berlimpahlah sukacita di hatiku sejak ku terima Yesus. Sejak Yesus ada dalam hidupku, hidupku tidak sama lagi. Hidup kita berubah dan kita akan menerima hidup yang kekal. Yes, sampai dua tadi. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Berlimpahlah sukacita di hatiku sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Berlimpahlah sukacita di hatiku sejak ku terima Yesus. Berlimpahlah sukacita di hatiku sejak ku terima Yesus. Berlimpahlah sukacita di hatiku sejak ku terima Yesus. Puji Tuhan. Boleh saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Sigit Purbandoro untuk bisa memberikan sharing, petunjuk, juga nasihat, juga respon tentang acara kita pada malam hari ini. Dipersilakan Pak Pendeta. Selamat malam, suara saya bisa didengar? Ya, bisa dengar Pak. Oh, iya, puji Tuhan. Pak, wajahnya belum kelihatan. Ya Pak, Wajahnya belum kelihatan. ya ini HP saya agak enggak beres Pak, maaf Pak. Padahal wajahnya ganteng Bapak Ibu sekalian. Pak Sigit ini wajahnya ganteng Bapak Ibu. Oke, dipersilakan Pak Pendeta, silakan. Puji Tuhan yang disampaikan Bapak Samuel Gamaliel tadi mengingatkan saya juga waktu mula-mula saya dipanggil Tuhan untuk pelayanan sekitar tahun 72. Waktu itu jadi sudah 52 tahun sekarang ya. Itu hal di start dengan firman-firman mengenai akhir zaman dan tadi yang disampaikan Pak
Samuel Gamaliel mengingatkan, wah ini kenangan sejak 50 tahun yang lalu, dikuatkan lagi, digarisbawahi lagi. Dan yang penting sekarang, nubuatan firman Tuhan, nubuatan perjanjian lama dan baru kalau digabung yang mengenai akhir zaman itu banyak loh ayatnya, ada kalau tidak salah angka ya 1.700 sekian ayat, kombinasi macam-macam. Tapi itu mengingatkan bahwa sangat pentingnya hal tersebut. Juga kalau di gereja yang pakai pengakuan iman rasuli disebut satu kalimat, dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah sekarang kita yang hidup di sekarang ini bisa melihat kegenapan peringatan akhir zaman. Saya tidak kutip satu persatu, terlalu panjang nanti. Itu mengenai tanda-tanda, kita melihat bagaimana cuaca dalam 2 bulan terakhir ini, 2 bulan ini ya, terakhir, makin kacau dan makin mengerikan di banyak bagian dunia. Kemudian kekejaman, kemudian juga penyimpangan ajaran, termasuk yang asal kutip ayat tapi terus diartikan lain-lain yang aneh-aneh. Maka itu kita melihat memang di situasi akhir zaman. Nah, bagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Samuel mengenai ayo kita jadi 5 darah yang bijak, yang sedia lampu, pelita ya, dan minyaknya. Kalau bawa lampunya saja minyaknya habis ya gimana? Tidak siap. Atau ilustrasi orang mau ada acara pernikahan tapi dia tidak siap. Tahu-tahu acaranya datang, wah bisa kalah kabut. Itu sebabnya kesiapan penting sekali. Belum lagi menghadapi tantangan pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Dalam 5 tahun terakhir ini bukan main melonjaknya tafsir atau pemahaman yang aneh-aneh. Tidak saya bahas di sini. Tentunya cukup waktu panjang. Pak Samuel nanti akan menguraikan satu demi satu di waktu-waktu mendatang. Tapi yang penting mari kita siapkan hati menyambut hari Tuhan. Yesus benar-benar akan datang untuk kedua kalinya dalam kemuliaannya. Dan kita yang sudah jadi miliknya dan tekun setia sampai akhir dalam situasi apapun akan menerima berkat diangkat lalu bersama Tuhan di surga. Nah sekarang kita sebagai milik Kristus, mari dalam waktu yang sudah singkat ini tetap banyak berdoa, banyak memuliakan Tuhan, banyak bersaksi dan memberitakan Injil, dan juga saling menasehati, saling menguatkan, dan juga kesaksian pemberitaan Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat, tetap dilanjutkan. Demikian Pak Samuel Gamaliel, sedikit tambahan yang dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta Sigit Purbandoro, hamba Tuhan yang setia dan yang sangat kondang. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, mumpung ada Pak Pendeta Sigit Purbandoro juga, dipersilakan. Kita berikan waktu 5 menit. Apa ada? Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nggak ada yang tanya dan sudah paham semua. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri acara kita pada malam hari ini. Banyak yang menelpon saya tidak bisa hadir karena ada kondangan kemanten, ada macam-macam tugas. Bagi yang sudah hadir, saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan membalas support kebaikan Bapak Ibu sekalian. Diharapkan pada 2 minggu yang akan datang, kita akan dapat bertemu kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Boleh saya minta dengan hormat kembali Bapak Pendeta Sigit Purbandoro untuk memberikan
doa penutup. Doa penutup tadi saya minta siapa ya yang untuk doa penutup ya? Saya, Bapak. Saya. Anda ya? Ya, Bapak. Oke, Ya. kita doa penutup, lalu doa berkat dilakukan oleh Bapak Pendeta Sigit Purbandoro. Dipersilakan Ibu Minja. Pak, mau tanya sebentar, Pak. Ini persekutuan, namanya persekutuan apa, Pak? Love Jesus. Kenapa? Persekutuan yang Bapak pimpin ini diberi nama apa? Persekutuan dadakan, Pak. Persekutuan? Namanya persekutuan dadakan, Pak. Oh, Karena ada ceritanya, Pak. Lain kali saya ceritakan. Saya ini gaptek, tapi diminta oleh seseorang dari Perth, Australia, yang desak saya untuk melayani lewat Zoom di persekutuannya, dan dia orang Indonesia, orang asal Solo yang sudah tinggal 10 tahun di Perth. ya. Jalan 3 bulan, saya ditinggal, Pak. Oh, Lah gitu ceritanya jalono dewe. Nah, saya kan kelabakan. Lah untungnya saya terus didampingi sama ini wakil saya di tim misi, yaitu Bapak Haryanto Tejo yang adalah host kita pada malam hari ini. Dan sekarang Tuhan kirim lagi malaikatnya, yaitu PDM Yusak. Dan dia seorang IT yang mendampingi kita sebagai co-host. Jadi gantian. Ada satu lagi hamba Tuhan, Ibu Yeni Suherlin di Ponorogo yang adalah co-host juga. Jadi cuma bertiga, Pak. Jadi hostnya adalah Pak Haryanto Tejo yang tidak bisa setiap 2 minggu bersama dengan kita, tapi dia yang menghandle, lalu dia tinggal kalau sudah ada co-hostnya. Jadi co-hostnya kita adalah PDM Yusak yang adalah ahli IT, dan penginjil Yeni Suherlin. Dia insinyur dan melayani Tuhan di Ponorogo. Dia adalah ibunya para narapidana penjara Ponorogo. Begitu, Pak, ceritanya. makasih. Nah, malam hari ini kita dikasih lagi panjenengan. Loh, Semoga panjenengan bisa melayani bersama dengan kita, Pak, di grup ini untuk mempersiapkan rapture. iya. Mau ya, Pak ya? Ya, tolong dibimbing Pak Samuel. Loh, saya kan Pak Samuel kan sudah Saya lama harus bimbing. di kelompok inilah. Saya baru muncul sekarang ya. Bapak ini orangnya, aduh, berbobot tapi sangat rendah hati. Oke, terima kasih Pak Pendeta Sigit Purbandoro. Dipersilakan. Jadi jamnya tepat, kita akhiri jam 8:30 lebih sedikit karena ada pertanyaan dari Bapak. Dipersilakan Pak Sigit dengan doa berkat. Ibu tadi tidak jadi doa. Ya, doa tadi. Oh sudah. Yang namanya Bu Belum, Pak. Bu Minja. Iya, Bapak. Ayo, Shalom. iya, tadi mau doa kena anu. Iya. Iya. Kena sebentar ya. Iya, Bapak. Batu terungkit ya. Oke, dipersilakan Bu Minja. Iya. Baik. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat malam hari ini kami datang kepada Tuhan bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami boleh beribadah bersama-sama melalui Zoom malam ini. Setiap kebenaran yang sudah kami dengar, Tuhan, Engkau menolong kami sekalian melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat hidup sesuai dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Jadikan kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik, yang setia, dengan tugas pekerjaan pelayanan yang dipercayakan Tuhan buat kami, baik di gereja, di lingkungan sekolah, bahkan juga di lingkungan keluarga, di tempat kerja. Tuhan menolong kami sekalian, supaya di dalam semuanya kami memuliakan nama Tuhan. Berkati Bapak Samuel yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami sekalian,
melalui penyampaian kebenaran yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu bersama keluarga. Segala yang diusahakan Tuhan buat berhasil. Pelayanan hamba-Mu disertai dan diberkati Tuhan senantiasa. Setiap kami yang hadir di Zoom ini, dengan berbagai pergumulan kami, Tuhan Engkau menolong dan menjawab pergumulan-pergumulan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Silakan doa berkat oleh Pak Pendeta Sigit Purbandoro. Dipersilakan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur persekutuan yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Samuel Gamaliel berlangsung malam ini. Dan kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan. Bersyukur juga untuk banyak dilengkapi dalam pengajaran malam ini. Pengajaran dari firman. Kami akan mengakhiri dan kami mohon kiranya anugerah dan sejahtera Tuhan Yesus, berkat dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan, pimpinan, dan pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kami dan keluarga-keluarga kami masing-masing dan juga persekutuan ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Sigit Purbandoro untuk pendampingannya, supportnya, juga kepada Ibu Minje untuk doanya, supportnya, juga kepada Bapak Pendeta Yusak. Diucapkan banyak-banyak terima kasih untuk pengorbanan waktu, kasih setia yang boleh kami terima dan menjadi berkat buat kita semua. Juga kepada Pak Haryanto Tejo, terima kasih untuk sekian tahun lamanya dengan setia bersama-sama dengan saya menjalankan Zoom ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Teman-teman yang sudah merespons undangan kami, sekali lagi terima kasih banyak, dan semoga 2 minggu lagi bisa ajak teman-teman yang lain supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain, supaya kita bisa siap berjaga-jaga, waspada, karena kedatangan Kristus sudah tidak lama lagi. Saya akan bahas 2 minggu lagi bagaimana Nabi Yeremia, Nabi Yeskiel sudah dipakai Tuhan, dan apa yang mereka nubuatkan dan tulis, sekalipun ada tulisan dari Nabi Yeremia yang sudah ditulis dengan mati-matian, dengan susah payah, zaman hampir 3.000 tahun yang lalu, karena mereka lahir 650-700 tahun yang lalu, ditambah dari sekarang hampir 3.000 tahun yang lalu, dibakar oleh raja yang namanya Yoyakim. Tapi Tuhan bekerja. Dan apa yang ditulis kembali dan terjadi, Bapak Ibu. Saya akan buktikan apa yang terjadi dengan bangsa Israel saat sekarang ini ada dan sudah dinubuatkan oleh kedua nabi yang sudah saya sebutkan tadi. Sampai jumpa 2 minggu lagi, dan Yesus memberkati. Pak Erik, Tuhan berkati Pak Erik. Tolong ajak teman-teman lain, Tuhan berkati. Ibu Bu Eli, juga teman-teman yang lain, Pak Romi, Bu Rosa. Hai. Ada juga ya. Oh, Bu Ina Jami ada. Hei, selamat malam Bu Ina. Dari SOE ini. Puji Tuhan. Senang Anda bisa join lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Juga ada Nona Farida. Selamat malam. Puji Tuhan Anda bisa join. Pak Sayuti, Pak Tanoto, ikut lagi ya 2 minggu lagi. Pak Wempi, kita rindu untuk mendengar kesaksian Anda Pak Wempi. Kapan sudah siap kasih tahu ya Pak Wempi. Pak Wempi ini seorang guru yang dipakai Tuhan luar biasa di Liang, Bapak Ibu sekalian. Itu kota kelahiran dari Pak Romi juga itu.
Ini ada Bu Ratna. Selamat malam Bu Ratna. Tuhan berkati Bu Ratna. Juga Bu Indah Jami. Tuhan berkati. Siapa Makasih, lagi Pak. ini? Pak Sayuti. Siapa lagi? Hai. Lama tidak Bu. Tuhan berkati. Sehat-sehat kok. Ada sehat kok. Sehat, Bapak. Bu Ina. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati, Bapak. Sampai jumpa 2 minggu lagi teman-teman. Shalom, Bapak. Bu Minja, terima kasih. Shalom. Terima kasih. Sampai jumpa. Tolong